Oke teman-teman, jadi saya dari sini akan melakukan perjalanan menuju rumah yang ada di depan sana. Kelihatan ya, di depan sana itu adalah salah satu rumah warga transmigrasi. Jadi untuk masuk sana kita harus melewati jalan seperti ini. Nanti saya akan jalan kaki sampai ke rumah beliau. Mudah-mudahan beliaunya ada di rumah, karena ini jam-jam segini biasanya warga sekitar, warga transmigrasi itu melakukan aktivitas entah ke ladang ataupun yang lainnya. Yuk kita ke sana, ke rumahnya beliau. Kebetulan rumahnya itu rumah paling ujung di TR10. Jadi karena sebagian rumah yang lain dah ditinggali oleh warganya, oleh penghuninya, dan beliaunya itu mungkin tinggal satu-satunya yang ada di situ. Terus ada satu buah rumah lagi yang sebelahnya, tapi itu anaknya katanya. Oke, kita langsung ke sana. Sedikit terpencil dari tempat-tempat teman-temannya. Jadi ini ada di TR10. Di TR10, tapi kalau kita mau masuk ke rumahnya itu jauh sekali dari jalan sana. Dari jalan utamanya. Kita akan mendekati ke rumahnya, mudah-mudahan orangnya ada di rumah. Jadi jalannya di sekitaran sana, di TR9 sampai 7 gitu kan. Jalannya udah lumayan bagus. Tapi dianya ini, beliaunya ini terpencil sendiri, ini berada di tengah-tengah hutan. Sebetulnya rumahnya ini masih banyak di sini, masih banyak rumah, cuman dari masing-masing rumah itu sebagian udah nggak ditinggali lagi, udah dikosongkan. Mereka udah pada meninggalkan lokasi, ada yang udah dijual gitu, dan ada juga yang belum dijual, cuman orangnya sudah nggak meninggali atau nggak menempati rumah itu. Ini kita coba main ke tempat. Pak, banjir Pak ya? Termasuk yang paling ujung nih Pak? Hah? Badan, ini yang termasuk yang paling ujung rumahnya sini ya? Masih ada lagi sana? Oh, ya? Oh, dalam sana ada musola. Ini TR berapa Pak? TR10. Rumahnya jauh-jauh sekali Pak ya? 50 meter. Ini ketemu yang sebelah sana rumahnya udah nggak ada Pak, yang situ. Wah, bongkar sampai sana lagi udah dibongkar. Tinggal punya Bapak di sini ya. Tapi kebanjiran gini Pak. Buang airnya susah nih. Buang airnya susah. Soalnya Depannya ketutup tanggul. ya, kalau saya perhatikan dari parit dengan rumah lebih rendah rumah ya Pak ya. Paritnya lebih di atas, cuman dibatasi dengan tanggul, airnya nggak lari ke sini gitu Pak ya. Jadi hari-hari kalau misalkan keluar masuk gimana? Lewatnya sini terus Pak ya? Ini ya. Terus jalannya yang seperti itu tadi itu. Berarti jalannya inilah termasuknya harusnya ya. Cuman ini belum dibangun apa-apa ya, belum tersentuh pembangunan sini. Dari tahun berapa Pak dulu Pak? Saya tahun 2004. 2004 tinggal di sini. Oh. Iya. Dalam. Betul-betul males Pak. Jalannya aja. Basah. Tahun 2004 niki Pak nggih? 2004. Nggih, kanton tiang kalih tahun apa? Yang Malang nggak ada situ. Tiang pundi? Malang situ. Sadean nggih jenengan nggih. Sajian damel tahu tempe. Tahu tempe. Tapi ini bentar damel kawan banjir Pak. Oh, Kawan banjir. nggak bisa bikin ya? Iya kan ini kan banjir kan. Kalau pakai gas habis banyak gas. Jadi dari tahun 2004 keadaannya kayak gini terus Pak, yang bagian sini ya? Iya. Kalau di TR7, DR9 udah bagus ya Pak ya? Udah bagus, bisa di aspal. Ini nomor apa, TR10 ya Pak ya? TR10. Barengan enggak dengan TR9? Bareng Pak. Oh, bareng padahal ya? 8, 9, 10. 8, 9, 10 itu barengan? Soalnya anu sih ya, kasusnya penting kan warganya TR9, 8.
Berarti dari pertama datang rumahnya ini Pak? Iya seperti ini ya. Seperti ini. Ini enggak apa-apa ini, kayaknya udah Saya rapor Pak nih, ambles. ambles ya. Dulu mau direhab tapi belum ada rezeki ya. Ya tapi pelan-pelan lah mungkin. Jalan masih jalan kan itunya apa namanya, tahunya masih jalan? Masih Pak. Tahu sama Kalau tempe. Kalau tahu biasa jualannya kemana? Ada orang ngambil atau gimana? keliling Pak. Oh keliling. Pertama datang ke sini langsung itu Pak, langsung bikin tahu, langsung bikin tempe Enggak, gitu. pertama itu ngerjain ladang dulu Pak. Setelah panen gagal, balik dagang lagi ya. Ladangnya ditanami apa? Dulu ditanam padi, setelah banjir, habis banjir terus bakaran. Terus malas sekarang. Jadi sekarang nggak ditanami apa-apa? Enggak. Dianggurkan gitu? Saya jual Pak, Oh, dari jual. anggur. Oh, Di sana pun nggak ditanami orang tuh. Dibeli tapi nggak ditanami. gitu ya. Ujung-ujungnya dijual aja gitu lah ya Pak ya. Jadi Bapak fokusnya ke jualan gitu Jualan. akhirnya. Kalau dapatnya 2 hektar ya kalau nggak salah ya. 2 hektar Pak. Ini saya 1 hektar, ladangnya 1 hektar. Kok kayaknya nggak di ini ya, nggak dikasih jalan sekali itu saya perhatikan. Enggak sih, dari dulu Pak. Dari dulu dibiarkan gini. Apalagi jalan Pak, penerangan pun nggak dikasih nih. Sini. Jadi kalau kita Padahal misalnya dari 9, 8, 7 sampai dari 4 ya. ada ya? Nggak ada. Malah dari 4, 5, 6 kan nggak ada penghuninya Pak. Itu sudah ada listrik. Jadi sini listriknya gimana Pak? Ini ya numpang sana Pak. Nyambung gitu ya? Ya. Oh. 500 meter Pak dari sana sini. Berarti Bapak beli listrik tapi disimpan di TR9 Enggak. gitu? Beli mana Oh nyalur orang gitu ya? jalur orang. Oh nyalur orang nanti bantu bayarnya gitu ya? Iya. Sebulan 200? 200. Wah yuh, lo kok bukan sedikit ya? Nah, Itu 200 tuh nanti di nganu Pak? Dibebaskan atau dibatasi kita makanya? bebas. Oh bebas. Tapi ini kalau mana 200 ada- terlalu mahal ya kali ya? listrik nggak mahal, listrik nggak jalan rusak. Listriknya, Listriknya TV-nya rusak. TV-nya rusak, jadi nggak kepake, paling lampu tok. Lampu ini dan semuanya. Ya Allah, lampu cuma satu, itu 200.000. Ya Allah, kenapa? Kalau misalkan ngambil beli terus simpan di sana nggak bisa Pak De? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh saya dulu pernah bilang sama PLN mau bikin seperti kandang monyet itu loh. Ya, nah gitu maksudnya. Nggak boleh Pak. Oh nggak boleh, mungkin untuk keamanan gitu kali ya. Tapi harusnya kalau nggak boleh gitu pemerintah terus ngasih Ada solusinya. instalasi sendiri gitu ya, ngasih apa namanya aliran sendiri. Dekat ya Pak. Iya mutar dari depan sana. Dari TR9 ke sini kan paling 500 meter. Di TR10 ini sebetulnya ada berapa rumah Pak aslinya? Yang dulu kan 20. Pada nggak kerasan Pak karena nggak dipikirkan jalan, nggak dipikirkan penerangan, jadi pada dijual, pada pulang Pak. Oh, tinggal sisa berapa di sini? Yang bertahan saya di sana 4 orang, 4 rumah. Di sini 2 sama anak saya. Kalau hujan banjir, kalau panas itu bakaran, susah nih. Di daerah sini nih Pak ya? Banyak kawan-kawan pada nggak kerasan. Dulu pernah pada di sana ya. Ya, ya matur nuwun deh. Ini air putih aja malah saya suka. Jenengan berarti mboten nate wangsul Jawi, belum pernah. Enggak, wangsul sering Pak. Sering juga pernah ke Jawa. Waktu mau nikahkan anak pertama. Kalau ditanya jujur-jujuran nih Pak, Ya. milih di mana Pak? Milih di Jawa atau milih di sini sebetulnya Pak? Kalau di jalan tidak punya apa-apa Pak. Ya cuma ini ya. Ya mau tidak mau ya harus kerasan di sini Pak. Mau tidak mau harus kerasan di sini. Iya. Mesti apa tempat kayak jalan juga belum aksesnya belum bagus, Tapi mesti listrik belum masuk. Saya rasa besok mungkin pemerintah akan mikir juga. Masa jalan gini dibiarkan tidak mungkin lah. Iya. Entah tahun berapa nanti kan ada. Ada ya, yang penting sabar, mungkin tetap ada pembangunannya. Ada pembangunan. Di TR2, TR3, TR4 sampai TR9
jalan udah dibuatkan apa namanya, lampu penerangan. dialiri listrik semua udah kan? Saya usul Sisa sama sini. Pak Kades dulu, Pak. Aliran listrik yang TR4, 56 kan kosong, nggak ada penghuninya. Saya minta supaya dipindah ke TR10. Katanya nggak bisa. Itulah. Seharusnya yang di sana tidak ada orang tuh mending dilarikan ke sini gitu. Betulnya. Kalau sekarang dipakai enggak ya, ada aliran itu yang di sana itu? Kosong, Pak. Nggak ada Kosong, nggak orangnya, dipakai Pak. ya? Orangnya orang kampung semua, Pak. Oh, yang orang kampung pada pergi ya, pada balik ya. Nggak ada orangnya semua, Pak. Paling yang ada tuh TR7, TR6 2 orang. Ya. 45 plong, kosong, nggak ada. Plong kosong. Mudah-mudahan pemerintah ngerti kalau keadaannya kayak gini nih. Jadi kalau sekarang misalkan nyuci, jemur baju itu lokasinya di mana? Kan airnya di sebelah situ ya. Cuman Ada taruh kawat. ada kawat. Kalau nyuci sih sebentar di parit. Minum, makan nih air hujan, Pak. Air hujan. Terus kalau untuk mandi? Mandi juga parit, Pak. Parit juga. Parit cuma untuk mandi sama untuk nyuci pakaian. Kalau masak, minum itu air hujan, Pak. Kalau bikin tahu berarti perlu pakai kayu banyak, Pak ya? Pakai kayu. Jadi kalau pakai kayu Bapak cari atau beli? Kayu sih tidak beli, Pak, banyak. Oh, di sini banyak ya kalau kayu ya. Jadi teman-teman, kita sekarang ketemu dengan salah satu warga transmigrasi ini bersama dengan Pak Waluyo, berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini termasuknya yang ditempati sama Pak Waluyo ini termasuk yang bagi saya, menurut saya ini yang memprihatinkan. Yang nomor 3, TR3 sampai nomor 9, TR9 sampai TR3 itu kalau saya perhatikan akses jalannya udah bagus, terus listriknya juga ada secara alirannya. Tapi tidak tahu kenapa yang di TR10 ini sampai sekarang masih belum ada ya, Pak ya. Nih, jadi harapan mereka dari Jawa kita bisa merubah nasib di Kalimantan. Tapi ternyata kondisinya semacam ini. Jadi kadang kalau misalkan jalannya juga susah, kita untuk akses kegiatan sehari-hari juga menyulitkan. Itulah makanya mudah-mudahan kedepannya segera diperhatikan dan warga yang ada di sekitar sini bisa beraktivitas dengan nyaman gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kalau mau keluar atau masuk dari rumah, kita harus melewati jalan kayak gini. Apa? Susah. Wow. Berarti kalau misalkan jenengan ajeng napa sadian beton iki, Dik? Nggih, Beton sepeda? Nggih. Oh, dugi pundi-pundi mawon beton sepeda ngoten. Temlano dan Sukadana ya sepeda. Dugi Sukadana jenengan? Nggih. Nih. Belakangnya tasih rumputan ngoten mboten ditanemi napa? Ora. Walaan, Pak. Ngoten nggih. Tenagane pun Niki lebare 25 ya? mboten 50. Oh, 50. Mundur berarti 1 hektar. Jadi kalau kita mau lihat kondisi jalannya, itu tadi saya sudah sebutkan di sebelah sini ada satu rumah, itu pun rumah dari anaknya Pak Waluyo. Ini sebetulnya akses jalan untuk TR10, tapi jalan ini tidak pernah kepake karena nggak dibangun. Ujung-ujungnya jalannya lewat depan sana yang jalan ladang. Itu kan, tuh kalau kalian mau tahu itu di depan sana juga masih ada pokok kayu yang mestinya itu dijadikan jalan dari tahun 2004 sampai sekarang masih kayak gini. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa cepet apa ya, diperhatikan, bisa mendapatkan perhatian, ada pembangunan di sini. Oke deh, matur nuwun nggih. Matur nuwun, monggo. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, mboten sepiro lah, sing penting damel maem mangke. Matur nuwun nggih. Nggih.